Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah sebuah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan tafsir Jalalain masih di surah Ali Imran ayat 58. Idz qala Allah taala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. Kata Allah, ذلك itu semua yang telah disebutkan di belakang tentang kisah Sayyidina Isa alaihi salam. Natluhu alaika, kami bacakan kepada kamu, artinya kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, minal ayat, itu semua bagian dari ayat, wadzikril hakim, dan petunjuk yang hakim, dan wadzikri, dan pengingat yang hakim. Zikri sama dengan al-ayat. Min al-ayati wa dzikril hakim ay al-Quran. Al-hakim ay al-muhkam, yang dikuatkan, yang dikokohkan. Jadi Al-Quran adalah dzikril hakim. Nah, zikri petunjuk yang hakim, yang dikuatkan, yang dikokohkan, yaitu Al-Quran. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, itu semua telah kami sebutkan tentang Sayyidina Isa, itu bagian dari ayat dan bagian dari zikril hakim, yaitu Al-Quran. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita ketahui, beliau itu ummi, artinya la yaqra wa la yaktub, tidak membaca dan tidak menulis. Artinya tidak mungkin bagi beliau untuk mengetahui kisah Sayyidina Isa seperti detail seperti ini, kecuali lewat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau mau membaca kitabnya orang-orang dulu, kitab Injil, beliau tidak bisa membaca. Kemudian beliau tidak pernah belajar ke orang-orang ahli kitab sebelumnya. Dan juga beliau tidak membaca dan beliau tidak menulis. Maka dipastikan semua kisah Sayyidina Isa yang detail yang beliau sebutkan sebelumnya, itu semua bagian dari ayat, yaitu Al-Quran. Itu semua bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika natluhu 'alaika, semua itu kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad, kisah Sayyidina Isa, itu semua bagian dari ayat, wadzikril hakim, dan peringatan yang hakim, yang muhkam, yang dikokohkan, artinya Al-Quran. Jadi semua itu bagian dari ayat dan bagian dari Al-Quran. Artinya itu adalah benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hasil bacaan dan bukan hasil dari ahli kitab. Kemudian suatu ketika disebutkan, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh kaum Nasrani Najran, kaum Kristen yang ada di Najran. Najran ini adalah daerah yang ada di Yaman, salah satu daerah yang ada di Yaman. Sekarang sudah dicaplok sama yang Saudi, sekarang sudah bagian negara Saudi, walaupun mereka itu sebenarnya dulu bagian dari negara Yaman. Ini Yahudi Najran di masa Rasulullah. Mereka mendatangi Rasulullah, kemudian
Mereka berdiskusi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata ke Rasulullah, naraka tasubbu sahibana. Kami melihat engkau wahai Muhammad ini engkau selalu menghina saudara kami, menghina kawan kami. Sahibana ini artinya Sayyidina Isa. Kami lihat engkau Muhammad tiap hari kamu hina, kamu caci Sayyidina Isa. Faqala man hu? Siapa itu kawan kamu yang saya hina, kata Rasul, yang saya caci, yang saya hina? Qalu Isa. Itu Sayyidina Isa. Taz'um annahu Abdullah. Engkau mendakwakan, mengklaim bahawa dia itu adalah Rasul, bahawa dia itu adalah hamba Allah. Padahal versi orang Kristen, Sayyidina Isa anak Allah. Engkau menghina ini, engkau menghina Isa, yang seharusnya dia martabatnya adalah anak Tuhan, tapi engkau sekarang mengatakan bahawa dia itu cuma hamba Allah, hamba Tuhan. Ini kau menghina saudara kami ini, menghina kawan kami ini, menghina Sayyidina Isa. La ilaha illallah. Faqala Rasulullah, ajal, benar dia itu ajal, innahu Abdullah wa rasuluh. Benar dia itu Sayyidina Isa adalah utusan Allah dan hamba Allah dan utusan Allah. Beliau ini adalah hamba Allah sekaligus beliau adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini Nasrani tadi mengatakan ke Rasul, ya sudah, kalau dia cuma sekedar hamba Allah sama dong seperti kita. Kita juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang jadi pertanyaan sekarang, kata mereka, hal lahu mithlun, hal lahu mathalun minal khalqi khuliqa min ghairi abin. Jadi pertanyaan sekarang, coba kamu cari satu, ada enggak satu manusia sekarang, satu makhluk yang diciptakan tanpa bapa? Karena dalil orang Nasrani mengatakan bahawa Sayyidina Isa adalah Tuhan karena beliau diciptakan tanpa bapa. Karena beliau diciptakan tanpa bapa, beliau lahir tanpa bapa. Ini kata Nasrani. Ada enggak satu orang manusia yang lain yang diciptakan kemudian tanpa bapa? Karena kalau manusia biasa, kalau hamba Allah, kalau manusia pasti diciptakan oleh Allah, ada bapa, ada ibu, ada bapa. Ini Sayyidina Isa diciptakan tanpa bapa. Berarti menurut mereka, berarti ini Sayyidina Isa adalah anak Tuhan, anak Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba Allah. Baru saat itu turun ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai jawaban untuk pertanyaan mereka. La ilaha illallah, inna mathala Isa, kata Allah, sesungguh perumpamaan Nabi Isa yang urusan beliau yang gharib ini, yang aneh ataupun yang tidak biasa. Kalau orang yang biasa lahir dari seorang ibu dan seorang bapa. Tapi inna mathala Isa, sesungguh perumpamaan Isa yang sifatnya urusannya sangat aneh, yang tidak dilahir tanpa bapa. Indallahi kamathali Adam, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kamathali Adam, seperti mathal Adam, seperti urusan Sayyidina Adam, sama persis. Jadi bentuk urusan Sayyidina Isa sama seperti urusan Sayyidina Adam, sama. Jadi perkaranya sama aja. Perkara yang terjadi pada Sayyidina Isa adalah sama persis seperti perkara yang terjadi pada Sayyidina Adam, yaitu fi khalqi min ghairi abin, yaitu penciptaannya tanpa bapa. Ini malahan Allah ketika mengumpamakan ataupun menyamakan Sayyidina Isa dengan Nabi Adam, ya Nabi Adam seharusnya lebih aneh. Kalau Sayyidina Isa masih biasa tanpa bapa, tapi masih ada ibu. Sedangkan Sayyidina Adam lebih aneh, tanpa bapa, tanpa ibu. Khalaqahu, Allah ciptakan akan Adam
min turabin, dari tanah. Thumma qala lahu, kemudian Allah berkata untuknya, kun basyaran fayakun, jadilah engkau jadi manusia, fayakun, maka saat itu langsung Sayyidina Adam menjadi manusia, tanpa bapak, tanpa ibu. Kalau cuma sekedar Nabi Isa cuma gara-gara beliau lahir tanpa bapak dinamakan Tuhan, seharusnya Nabi Adam harus lebih Tuhan dari dibanding Sayyidina Isa. Tapi tidak ada satupun manusia yang mengatakan Nabi Adam sebagai Tuhan. Nah, ini dalil untuk sebagai dalil tadi yang diturunkan oleh Allah untuk menolak pernyataan, untuk menjawab pertanyaan orang Nasrani Najran yang mereka berkata ke Rasulullah, kalau dia itu sekedar manusia biasa, hamba Allah, apakah ada yang sama seperti beliau yang lahir tanpa bapak? Ada pertanyaan ya Nasrani Najran. Jawabannya dari Allah ada, malahan lebih aneh. Kalau Sayyidina Isa masih wajar, beliau masih dilahirkan dari ibu walaupun tanpa bapak, tapi minimal ibunya masih ada. Sedangkan ada lagi manusia yang lain yang lebih aneh dari itu, yang Allah ciptakan dari tanah, kemudian berubah, Allah ciptakan, Allah ubah jadi manusia tanpa bapak, tanpa ibu. La ilaha illallah. Fakana wa kadzalika Isa, begitu juga Sayyidina Isa. Qala lahu kun, jadilah engkau manusia, min ghairi abin fakan, sudah jadi. Ketika Allah masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, apapun yang Allah inginkan pasti terjadi, dan yang Allah tidak inginkan tidak mungkin terjadi. Air yang dasarnya mengalir ke bawah, sifat air, tabiat air mengalir ke bawah, tapi ketika Allah inginkan air mengalir ke atas. Subhanallah. Jadi semua bisa diubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguh Allah terhadap segala sesuatu itu yang kuasa. La ilaha illallah. Kemudian al-haqqu min rabbika, al-haqqu min rabbika, yang benar itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-haqqu min rabbika, itu urusan Allah. Apa namanya? Khabar li mubtada mahdzuf, min rabbika khabar li mubtada mahdzuf, amru Isa, itu perkara Sayyidina Isa adalah kebenaran dari Tuhanmu. Ini bukan yang Allah kisahkan. Semua kisah tentang Sayyidina Isa itu adalah semua kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala takum minal mumtarin. Wahai Muhammad, itu semua yang Allah kisahkan tentang Sayyidina Isa itu semua kebenaran yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala takum minal mumtarin, maka janganlah engkau tergolong orang-orang yang mumtarin. Mumtarin ay syakin, orang yang ragu, orang yang ragu tentang kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika dikisahkan, pernah ada seseorang di negara Roma. Beliau dari Muslim, ada seorang ulama Muslim datang secara rahasia ke negara Roma. Dikisahkan
Kemudian beliau melihat warga setempat itu menyembah Sayyidina Isa. Ini beliau Muslim, alim, ulama Islam, datang secara rahasia ke negara Roma, mungkin pengen lihat-lihat ini mereka ngapain di sana. Beliau mendapati mereka sedang menyembah Sayyidina Isa. Kemudian beliau bertanya ke mereka, lima ta'budun Isa? Kenapa engkau menyembah Sayyidina Isa? Faqalu lahu li'annahu la abalahu. Oh, alasannya karena Isa tidak punya bapa, lahir tanpa bapa. Kemudian beliau menjawab, faqala lahum Adam aula. Kalau cuma gara-gara enggak ada bapa kalian sebutkan Sayyidina Isa sebagai Tuhan kalian sembah, seharusnya Adam lebih aula. Adam lebih aula kalian jadikan sebagai Tuhan. Li'annahu ma'dumul abawain, karena Adam tanpa bapa tanpa ibu. Oh, itu alasan pertama sudah terbantah. Alasan tanpa bapa terbantah. Faqalu lahu, mereka menjawab lagi, oh Adam wa in kana bila abin illa annahu la yuhyil mauta. Oh, beda kata mereka. Beda. Kalau Adam iya tanpa bapa tanpa ibu, tapi Adam ini walaupun beliau tanpa bapa sama seperti dengan Isa, cuman beliau ini tidak bisa menghidupkan orang mati. Nah, artinya oh alasannya berarti alasannya Sayyidina Isa dinamakan Tuhan karena beliau bisa menghidupkan orang yang mati. Faqala lahum, beliau menjawab lagi, oh kalau cuma gara-gara Isa bisa menghidupkan orang mati, idza kana kadzalika fa Hizqil aula. Kalau cuma gara-gara Isa kalian sembah, kalian sebutkan sebagai Tuhan dikarenakan beliau menghidupkan orang meninggal, fa Hizqil aula, maka seharusnya Hizqil lebih aula kalian jadikan sebagai Tuhan. Li'annahu ahya 8,000, karena Hizqil menghidupkan sebanyak 8,000 orang yang sudah meninggal. Malahan sebagian pendapat mereka lebih. Sedangkan wa Isa ahya 4 anfar, sedangkan Isa cuma menghidupkan 4 orang doang. Yang seperti yang kemarin kita sebutkan, Ibnatul Ajuz, kemudian Sam bin Nuh, 4 orang yang dihidupkan sama Sayyidina Isa. Hizqil 8,000, malahan ada yang mengatakan lebih. Seharusnya Hizqil lebih aula kalian jadikan sebagai Tuhan tanpa Isa. La ilaha illallah. Faqalu, kata mereka, oh beda, Hizqil ini menghidupkan orang mati. Inna Isa yubri al-akmah wal abras. Oh Isa kami jadikan sebagai Tuhan karena beliau ini bisa menyembuhkan penyakit akmah dan abras. Akmah ini penyakit buta dari lahir, yang dalam ilmu kedokteran nggak mungkin bisa hidup, nggak mungkin bisa melihat, kecuali buta karena sebab. Ini nggak buta dari lahir. Nah, penyakit ini nggak mungkin disembuhkan, tapi Isa bisa menyembuhkan. Nah, berarti ini Isa bukan manusia, Isa adalah Tuhan. Kata beliau, faqalu jarjis uhrik wa tubikh wa lam yadurruhu al-haraq wa la tabakh. La ilaha illallah. Kalau cuman beliau itu bisa menyembuhkan orang sakit, kalian namakan sebagai Tuhan. Ada yang lebih karamah, ada yang lebih tinggi derajat anehnya, yaitu Jarjis. Beliau dibakar, dan yang kedua ditubikh, dimasak. Walam yadurruhu al-haraq wala tabakh, tapi beliau tidak terbakar dan ketika dimasak tidak membahayakan beliau, sama enggak ada urusan. Artinya itu lebih tinggi derajat luar biasanya dibanding Sayyidina Isa. Harusnya itu lebih layak kalian jadikan sebagai Tuhan. Kalau cuma menyembuhkan orang sakit, bisa menyembuhkan orang sakit, kalian namakan sebagai Tuhan. Seharusnya yang ini nih yang lebih aneh dibanding Sayyidina Isa, yang tingkat keramatnya lebih tinggi. Seharusnya itu lebih aula kalian jadikan sebagai Tuhan. La ilaha illallah. Inilah
kisah Sayyidina Isa alaihi salam, dan juga jawaban untuk Yahudi, untuk yang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa sebagai Tuhan karena beliau dilahirkan tanpa bapa. Nah, jadi jawabannya, kalau misalkan cuma karena dilahirkan tanpa bapa dinamakan sebagai Tuhan, seharusnya Nabi Adam lebih aula dijadikan sebagai Tuhan karena beliau tidak punya bapa dan tidak punya ibu. La ilaha illallah. Bisa kita lanjutkan insyaallah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, iftah alaina wa ta'ala arifin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah.